kembali MPM 221034. Perkenalkan, nama saya Nita Febriani, NPM 221035. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sihariani, NPM 221041. Perkenalkan, nama saya Diki Widano Goa, NPM 221055. Dan buat teman kami tidak hadir yaitu Iketut Agus Widiantara, NPM 221051, dan Komang Desianti, NPM 221048. Di sini kami akan membahas mengenai komponen utama sistem teknologi informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem teknologi, yaitu ada perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware. Yang pertama yaitu pengertian tentang perangkat keras atau hardware. Ada beberapa pengertian tentang di beberapa ahli, yaitu yang pertama pengertian hardware menurut ahli Saki adalah bagian fisik pada komputer yang termasuk sirkuit digital dalam perangkat komputer. Yang kedua, pengertian hardware menurut Joko Untoro adalah perangkat fisik yang berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Yang ketiga, pengertian hardware menurut Raya Fareza adalah bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi dari software. Dan yang keempat, ada pengertian hardware menurut Sunarto Eskop adalah perangkat pendukung pada EDC atau Electronic Data Processing System yang bisa disentuh dan dirasakan. Yang kelima, pengertian hardware menurut Wijaya Ariana dan Denny Arifianto adalah komponen komputer yang bisa dirasakan secara fisik, yaitu dengan diraba dan dilihat secara kasat mata. Dan yang keenam, ada pengertian hardware menurut R. William dan Rian adalah serangkaian piranti elektronik yang terkompak pada ponsel yang fungsinya terkait dengan piranti dan menjadi satu bagian tak terpisahkan. Dan yang terakhir, yang nomor 7, pengertian hardware menurut Rainer adalah perangkat pada komputer
sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sejarah perangkat lunak. Yang pertama ada era pemula, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat era modern. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Carles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi kepada khayal pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah SCU. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya diunggah untuk satu tujuan tertentu. Yang kedua era stabil. Pada era ini perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Yang ketiga era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat era modern. Selanjutnya pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Fungsi dari perangkat lunak. Yang pertama, memproses data agar pengguna dapat mengoperasikan alat teknologi informasi sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Adapun jenis-jenis perangkat lunak yang pertama itu adalah perangkat lunak berbayar atau software yang mengharuskan pengguna untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua ada Freeware merupakan perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software Freeware dan Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada shareware, yaitu perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 5 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dan perangkat lunak tersebut.
Yang kelima ada malware. Di mana malware ini adalah perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuannya perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah software atau perangkat lunak pengintai. Ada adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, seperti virus, komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam ada open source software, di mana perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu, dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Dan yang terakhir ada firmware, yang dimana perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory ready only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai perangkat lunak terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan rescue selama proses berlangsung. Fungsi sistem operasi adalah mengalokasikan memori dan pekerjaan serta penjadwalan pekerjaan. Contohnya DOS, Unix, Windows, Linux, dan lain-lainnya. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan program aplikasi. Level atau generasi bahasa pemrograman komputer ada 4. Yang pertama yaitu bahasa mesin, bahasa rakitan, bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan aplikasi. Yang ketiga bahasa query atau query language. Bahasa query merupakan perangkat lunak bahasa tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang diinginkan hanya dengan sedikit perintah saja. Contohnya structured query language. Yang keempat yaitu ada aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan pada kegiatan atau pekerjaan tertentu. Contohnya Microsoft Word, Photoshop, dan lain-lainnya. Kesimpulannya itu, komponen sistem teknologi informasi adalah suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software. Maka komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak berupa software. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih para peserta.
Lestari.